Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mutiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi Anda. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu semua adalah karena cinta kasih-Nya kepada kita yang tidak terhingga. Kita bersyukur juga Pak, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita rindu mendengarkan sapaan-Nya. Namun sebelumnya, saudara-saudara, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berikanlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, agar supaya kami mengerti akan firman-Mu, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-15, yang saya bacakan dari TB 1 sebagai berikut. Mari kita perhatikan. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur maupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Kata tetapi yang terdapat di awal kalimat ini, saudara-saudara, menandakan bahwa ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Hana pada waktu itu. Pada waktu itu, Hana berdoa, tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata yang terdengar. Dia hanya berdoa di dalam hati. Lalu mulutnya komat kamit. Oleh karena itu, Imam Eli yang bertugas pada waktu itu mencurigai bahwa Hana sedang mabuk karena minuman keras. Oleh karena itu, Imam Eli berkata kepada Hana, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Mengapa Hana menderita sengsara, saudara-saudara? Begini ceritanya. Elkana, suami Hana, mempunyai 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Menurut cerita tradisi,
Hana adalah istri Elkana yang pertama. Hana mandul. Atau dalam ayat 5 kita baca, Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan telah menutup kandungan Hana. Sebaliknya saudara-saudara, Penina mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Tentu dia merasa bangga atas hal tersebut. Dan karena Hana mandul, maka Penina selalu menyakiti hati Hana supaya dia gusar atau marah. Walaupun demikian, ternyata Hana tidak melampiaskan kekecewaan dan kemarahannya kepada Penina mandunya itu. Oleh karena itu, kita harus kagum bahwa Hana mengangkat permasalahannya melalui doa kepada Tuhan. Ketika berada di tempat ibadah di Silo, Hana berdoa dan berdoa lagi. Untuk sekian kalinya dia berdoa, mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Hana berdoa sepenuh hati dengan serius, walaupun tidak mengeluarkan suara. Hal apakah yang dapat kita perhatikan, kita catat dalam peristiwa ini, saudara-saudara? Pertama, Hana tidak melawan cemoohan Penina. Penina selalu menyakiti hati Hana, supaya ia marah dan gusar. Tetapi sebaliknya, Hana mencurahkan isi hati dan kesengsaraannya kepada Tuhan dalam doa. Ini patut kita contoh, bukan? Rasul Petrus menulis dalam suratnya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Hal kedua yang harus kita perhatikan, saudara-saudara, ialah harus kita pahami apa yang dimaksud dengan kata-kata Tuhan telah menutup kandungan Hana. Itu berarti bahwa atas tindakan Tuhan, Hana menjadi mandul. Tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan menghukum Hana dan membuat Hana mandul sebagai hukuman. Dengan ungkapan ini ingin dipertegas, saudara-saudara, bahwa dalam segala situasi kehidupan manusia, Tuhan tetap ada dan tidak sesuatu pun terjadi di luar kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menutup kandungan Hana, tentu Tuhan juga sanggup membuka kandungan Hana sehingga dia menjadi wanita yang subur yang dapat melahirkan. Dan hal itu dapat kita baca dengan jelas dalam 1 Samuel 2 ayat 21 yang berbunyi, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Kata lagi yang berada di akhir ayat ini berarti bahwa selain Samuel, Hana juga mempunyai 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Hana telah mempersembahkan Samuel kepada Tuhan sebagai imam. Saudara-saudara, ini berarti bahwa kita harus selalu berserah kepada Tuhan karena Dia peduli kepada anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya. Pengkhotbah 3 ayat 11 menegaskan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan, menunggu jawaban Tuhan akan doa-doa kita. Bisa jadi Tuhan katakan, tunggu dulu, bersabarlah. Atau Tuhan juga bisa berkata kepada kita, doamu kukabulkan sekarang, dan lihatlah, nikmatilah hasilnya. Atau doamu kutolak, karena ada yang lebih baik bagi kamu
telah kusiapkan selain yang engkau doakan itu. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu berapa kali Hana sudah berdoa kepada Tuhan. Mungkin ratusan kali berdoa di berbagai tempat. Mungkin berkali-kali dia berdoa di rumahnya atau di tempat-tempat lain. Dan berkali-kali juga dia berdoa di rumah ibadah di Silo, karena ada tertulis Elkana dari tahun ke tahun meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kita yakin bahwa setiap kali Elkana pergi ke Silo, Hana juga ikut dan berdoa di sana, mencurahkan isi hatinya dan cita-citanya. Ternyata Hana tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan, menyatakan keinginan dan masalahnya. Kemudian tiba saatnya Hana berdoa lagi di tempat ibadah di Silo, entah untuk keberapa kalinya. Sekali ini Hana tidak menyatakan kerinduannya agar memperoleh keturunan, tetapi sekaligus dia berdoa dan bernazar bahwa apabila Tuhan memberikan anak yang dia rindukan, Hana bersedia menyerahkannya kepada Tuhan. Artinya, Hana tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi Hana juga bersedia berkorban dan melakukan apa yang dia doakan. Ini suatu hal yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara, yaitu berdoa dan bersedia berkorban untuk mewujudkan apa yang kita doakan. Kita harus berdoa untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Tetapi kita juga harus bekerja bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang kita doakan. Itulah yang dikatakan ora elabora. Dan sekaligus berarti kerja keras kita yang diiringi dengan iman adalah juga suatu doa. Selamat bekerja saudara-saudara pada hari ini. Tetaplah tekun berdoa dan bekerja bersungguh-sungguh dengan iman untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyemangati kami untuk tekun berdoa dan bekerja dengan bersungguh-sungguh seperti yang kami doakan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Gereja Tuhan di GBKP Cibubur serta Pos PI di Jonggol. Kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Yohana Bruginting, beserta keluarganya. Demikian juga kami berdoa untuk semua pertua diaken sebagai tim sekerja GBKP di Cibubur, serta semua emeritus dan keluarganya, serta semua pengurus kategorial semuanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Secara khusus kami berdoa untuk Pos PI Jonggol. Kami sadar ini adalah sebuah daerah penginjilan yang banyak tantangan. Tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkatilah semangat berdoa dan bekerja bersungguh-sungguh bagi setiap orang yang terkait dalam penginjilan ini, agar kelak menghasilkan buah yang manis, nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan makin diperluas di daerah Jonggol dan sekitarnya. Inilah doa dan permintaan kami ya Bapa, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa, yaitu doa Bapa kami yang kami doakan secara bersama-sama di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat bekerja, saudara-saudara, dengan bersungguh-sungguh, dan jangan jemu berdoa, karena Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan memberkati. Amin.